perjuangan kita yang sedang ini. Langsung saja, hari ini saya akan menjelaskan kurikulum mendalam learning yang telah saya pelajari beberapa bulan yang lewat, yaitu di sini pada kurikulum mendalam atau deep learning itu ada kode, yaitu 18334. Apa utama itu pembelajaran mendalam atau deep learning itu sendiri, ya? Dimana pengertian dari pembelajaran mendalam atau deep learning adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konsep secara mendalam dan penerapan dalam situasi dunia nyata. Bukan hanya hafalan, pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, terlibat dalam proses pembelajaran dan mengaitkan materi pembelajaran dengan pengalaman hidup mereka. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Kemudian 8. Apa itu 8? 8 adalah dimensi profil kelulusan. Dimensi profil kelulusan pada kurikulum deep learning ini ada 8 poin. Nanti kita bahas satu-satu. Kemudian apa itu 3? 3 yang pertama yaitu prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ini nanti ada 3 poin. Dan 3 poin selanjutnya itu pengalaman belajar. Pengalaman belajar nanti juga ada 3 poin. Dan yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Di mana pada kurikulum deep learning ini ada 4 kerangka pembelajaran. Yang pertama kita bahas adalah 8 dimensi profil kelulusan. Pada kurikulum mendalam ini ada 8 dimensi profil kelulusan. Yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Ya, keimanan dan ketakwaan ini bisa kita masukkan ke dalam RPM kita, di mana misalnya pertama ketika masuk belajar ataupun ketika mulai belajar, kita sama-sama akan membacakan doa. Nah, kalau sudah membacakan doa, berarti kita sudah masukkan 1 keimanan dan ketakwaan. Kemudian yang kedua, kewarganegaraan. Ketiga, penanganan kritis. Keempat, kreativitas. Kelima, kolaborasi. Keenam, kemandirian. Ketujuh, kesehatan. Dan 8, komunikasi. Kemudian prinsip pembelajaran mendalam. Prinsip pembelajaran mendalam ini ada 3. Yang pertama, berkesadaran atau mindful, kemudian bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful, ya. Kemudian selanjutnya yaitu pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar ini ada 3. 1, memahami atau understanding, kemudian mengaplikasikan atau applying, dan merefleksikan atau refreshing, ya. Kemudian selanjutnya pengalaman belajar. RPM, ya, contoh dari RPM pembelajaran dari deep learning. Saya akan bacakan contoh dari RPM atau rencana pembelajaran mendalam. Pada rencana pembelajaran mendalam ini ada beberapa. Yang pertama, identitas. Di sini akan kita buat identitas penyusun dari rencana pembelajaran mendalam ini. Yang pertama, nama, satuan pendidikan, tahun ajaran, mata pelajaran, sampai pada alokasi waktu. Kemudian yang kedua, identifikasi murid. Pada identifikasi murid ini ada nanti pengetahuan awal. Di sini diisikan peserta didik telah mengenal konsep. Pertama, sebelum kita masuk, kita akan memberikan sebuah asesmen ataupun pertanyaan kepada murid. Kemudian minat belajar. Kemudian kebutuhan belajar. Ada materi pembelajaran. Pada materi pembelajaran ini, yang pertama kita akan menulis apa yang akan kita buat materinya, tergantung pada kelas berapa ataupun apa pelajaran kita. Kemudian selanjutnya dimensi
profil kelulusan. Di sini tidak harus semuanya kita cantumkan pada dimensi profil kelulusan ini, tergantung kepada kebutuhan ataupun apa yang kita inginkan sesuai dengan pelajaran kita. Di sini ada 4. Yang pertama, keimanan, ketakwaan, dan kelemah, kemudian kolaborasi, kemandirian, pengenalan kritis, dan kreativitas. Kemudian selanjutnya yaitu desain pembelajaran. Pada desain pembelajaran ini kita membuat komponen pembelajarannya, yaitu capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran ini nanti sudah ditentukan oleh pemerintah kita. Kemudian lintas disiplin ilmu bisa kita misalnya bahasa Indonesia ada bisa masuk di sini bahasa Indonesia atau seni rupa yang masuk ke pelajaran matematika ini. Misalnya pada bahasa Indonesia membaca dan memahami soal cerita. Kemudian pada seni rupa yaitu membuat dan menempelkan kartu-kartu bilangan yang menarik pada pelajaran matematika ini. Nah, kemudian tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran ini, Ibu-ibu, nanti kita akan bisa langsung menentukan tujuan pembelajaran kita. Kemudian praktik pedagogis, ya. Pada praktik pedagogis ini bisa kita masukkan pendekatan atau bisa itu yang pertama mindful learning, kemudian meaningful learning, dan playful learning. Kemudian di sini juga kita masukkan metode pembelajaran yang akan kita gunakan. Ya, kemudian pengalaman belajar. Ya, pengalaman belajar ini di sini kita akan tampilkan di sini kegiatan pembelajaran kita. Yang pertama kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan terakhir nanti ada kegiatan penutup akhir. Ya, kemudian kita adakan asesmen. Asesmen ini nanti ada 3, ya, asesmen awal pembelajaran, kemudian asesmen proses pembelajaran, dan asesmen akhir pembelajaran. Kemudian nanti diakhiri dengan remedial dan pengayaan. Sampai di sini ini adalah contoh dari RPM yang kita buat. Sampai di sini Bu, yang saya paparkan. Kalau ada yang kurang jelas, Ibu ataupun bisa menanyakan kepada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Lisa Ebizar yang sudah memaparkan tentang RPM, rancangan pembelajaran mendalam, dan sudah membentuk kelompok diskusi. Jadi dari diskusi yang sudah kami dapatkan dan dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan, perbedaan antara kurikulum sebelum revisi menjadi rancangan pembelajaran mendalam adalah dari profil Pancasila menjadi dimensi profil lulusan, yang dimana dari profil Pancasila ada 5 poin, sementara di dimensi profil Pancasila sudah dileburkan atau sudah dipecah ditambahkan menjadi 8. Dan diantaranya di dalam penyusunan RPM yang sudah dibuat itu tidak harus memuat keseluruhan dari dimensi profil lulusan tersebut, cukup menuliskan apa yang sudah kita sesuaikan dengan keadaan pada lingkungan sekolah kita. Yang kedua terkait capaian pembelajaran dari kurikulum sebelumnya menjadi RPM ini tidak ada perbedaan. Itu sudah memiliki pakemnya masing-masing, jadi tidak perlu untuk diubah. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan janggalnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.